Si Mak ini nangis, teriak-teriak manggil Nak. Jadi dia manggil Nak, Nak, itu suaranya sangat nyaring sampai seluruh desa ini mendengar. Dan kalau misalnya dia manggil Nak tuh sambil nangis, itu angin berhembus sangat kencang. Jadi halo Ces, ketemu lagi sama aku Ovi Kantele ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas urban legend Thailand. Apakah kalian udah tahu urban legend Thailand yang kisah cintanya ini berujung menyedihkan, di mana sepasang suami istri yang sangat saling mencintai, sang suami harus menerima nih kenyataan bahwa istrinya ini telah menjadi hantu. Nah, langsung aja ke ceritanya ya. Jadi kisah ini tuh berawal pada tahun 1851 sampai 1868 di Thailand, di mana sepasang suami istri ini bernama Mak itu adalah istrinya dan Nak itu adalah suaminya. Pada suatu hari kan mereka ini hidup dengan bahagia dan penuh cinta. Kemudian si Nak ini dapat kabar bahwa Mak ini sedang mengandung anaknya. Jadi pada saat Mak ini hamil, dia masih hamil muda di Thailand. Pada saat itu sampai sekarang Thailand itu masih menjalankan wajib militer ke warga Thailand yang laki-laki. Jadi pada saat itu Nak ditugaskan untuk menjalani tugas wajib militer selama 1 tahun dan terpaksa harus meninggalkan Nak sendirian di rumah dalam keadaan hamil. Nah, setelah Nak meninggalkan Mak di rumah, itu kan si Mak menjalani hari-harinya dengan kesendirian. Mak tak henti-henti menunggu Nak pulang karena pada saat itu si Nak kan tidak ada kabar nih berbulan-bulan. Jadi si Mak terus saja berdiri di jembatan sungai Chao Phraya. Pada saat itu kan rumahnya si Mak sama Nak ini kan di pinggir sungai. Jadi si Mak ini setiap hari itu menunggu Nak pulang. Nah, setelah beberapa bulan Mak ini harus melahirkan bayinya. Timbullah tuh rasa kontraksi-kontraksi yang dialami Mak, dibantu dukun atau bidan setempat. Tapi pada saat itu ini sangat menyedihkan sih. Mak mengalami komplikasi saat proses persalinan, di mana dia mengalami perdarahan yang sangat hebat dan akhirnya si Mak meninggal beserta bayi yang belum sempat dilahirkannya, Ces. Jadi pada saat Mak meninggal, ini kepergiannya dirahasiakan dulu, di mana Nak tidak diberitahu agar si Nak tetap fokus menjalankan tugas wajib militernya. Nah, setelah Mak meninggal beserta anak yang dikandungnya, ini warga-warga desa mengalami hal-hal aneh, di mana desa berubah menjadi desa yang sangat mencekam, di mana warga desa masih melihat Mak melakukan aktivitas biasa selayaknya dia ini manusia, padahal warga desa itu udah tahu Ces dia itu udah meninggal. Jadi dia tetap berdiri seperti biasa di pinggir sungai ini sambil menggendong anaknya. Dimana kalau misalnya nih sore menjelang malam, atau kalian nih Ces tahu kan kalau kita tuh bilang senja. Nah, kalau misalnya udah senja, si Mak ini nangis, teriak-teriak manggil Nak. Jadi dia manggil Nak, Nak, itu suaranya sangat nyaring sampai seluruh desa ini mendengar. Dan kalau misalnya dia manggil Nak tuh sambil nangis, itu angin berhembus sangat kencang. Jadi warga-warga desa tuh langsung nutup jendela-jendelanya karena saking takutnya nih sama si Mak ini. Ditambah lagi Ces, dia ini suka nyanyi lagu lulabi untuk anaknya, lagu pengantar tidur.
di Thailand. Nah, aku nggak tahu tuh persis lagu Thailand kalau untuk anak tidur tuh gimana. Tapi kalau misalnya versi Indonesia nih, dia tuh nyanyinya kayak gini. Nina Bobo. Nah, tuh kayak gitu. Pokoknya nyanyi lagu Nina Bobo untuk anaknya. Nah, itu sama Ces, suaranya nyaring banget, menakut-nakuti warga desa. Nah, dia tuh sehari-harinya setiap senja tuh kayak gitu, sampai orang kalau misalnya menjelang malam nggak ada tuh yang berani keluar rumah. Dan sampai saatnya tiba, Sinak telah menyelesaikan tugas wajib militernya. Dia kan pulang tuh, Ces, pulang ke rumah. Nah, beberapa warga ingin memberitahu bahwa si Mak itu udah meninggal, tetapi beberapa warga yang berencana memberitahukan si Nak kalau Mak itu telah meninggal beserta anaknya ini langsung diteror sama Mak. Bahkan ada yang sampai meninggal, Ces, karena si Mak ini tidak ingin Nak tahu bahwa dia udah meninggal. Nah, jadi Nak pulang itu dia senang lah ketemu sama si Mak dan anak yang udah dilahirkan si Mak. Gimana sih kalian bayangin suami yang lama gak ketemu istri, yang pas ditinggal tuh masih hamil, terus pas ketemu itu udah ada anaknya yang lucu. Jadi si Mak dan Nak ini hidup seperti biasa, layaknya seorang suami, istri, dan anak ini menjalankan rutinitas sehari-hari dengan bahagia dan penuh cinta. Nah, kisah cinta mereka berdua ini sangat-sangat romantis, Ces, pada saat itu. Nah, tentu kalian bingung kan, kenapa sih si Mak ini jadi hantu, terus Nak juga nggak tahu kalau si Mak ini udah meninggal. Terus si warga desa yang mau ngasih tahu ini dibunuh sama Mak atau diteror sama Mak. Jadi Mak itu mempunyai rasa cinta yang sangat besar untuk Nak. Serta kan kalau misalnya di Thailand nih, warga Thailand meyakini perempuan yang hamil kemudian meninggal ini sangat susah reinkarnasi. Nah, kalau di Thailand sangat percaya bahwa reinkarnasi itu ada, di mana orang yang telah meninggal akan hidup kembali menjadi seseorang yang berbeda nih, entah itu dia jadi manusia lagi atau jadi binatang. Itu tergantung tindak atau perbuatannya selama di dunia, Ces. Jadi si Mak ini selain cintanya yang sangat besar, dia juga nggak mau nih berpindah alam meninggalkan dunia nyata karena dia sangat cinta sama suaminya ini, Ces. Nah, itulah yang menyebabkan dia menjadi hantu dan dikenal sangat sadis, suka meneror warga-warga desa tersebut. Nah, Sinak kan ini sangat bahagia karena pada akhirnya dia dapat menyelesaikan tugas wajib militernya di Thailand. Tapi lama-kelamaan Sinak ini ngerasa aneh. Si Mak ini kenapa sih nggak mau keluar rumah, nggak mau membaur ke tetangga-tetangga. Sampai pada akhirnya Sinak ini harus keluar rumah karena ada sesuatu keperluan. Dan pada saat dia ke desa sebelah, ini kan ketemu teman-teman lamanya nih, rame nih. Ketemulah, say hi lah itu sama Sinak yang udah lama gak kelihatan karena Nak kan baru selesaiin tugas wajib militernya. Nah, di pertemuan Nak dan teman-temannya, ada seseorang teman Nak yang menghampiri Nak. Waktu itu dia ngomong kayak gini, "Nak, aku turut berbelasungkawa ya atas meninggalnya istri dan anakmu." Tentu waktu itu Nak kaget karena dia sama istri sama anaknya ini di rumah baik-baik aja. Malah Nak waktu itu nganggap temannya ini bercandanya itu sangat berlebihan, sampai pada saat itu dia bertengkar tuh sama temannya. Lalu dia pulang kan karena dia jengkel temannya ini kok bercandanya itu kelewatan. Tapi sesampainya di rumah, dia tuh jadi kepikiran, Ces, si Mak ini makin lama makin aneh. Nah, jadi pada suatu ketika si Nak ini kan mulai curiga kan, karena si Mak ini lama-kelamaan tingkah aneh ini makin kerasa gitu loh. Terus pada suatu ketika si Nak ini pergi ke kuil untuk membicarakan kalau misalnya kita mau ngelihat wujud asli hantu tuh gimana. Jadi seorang biksu itu menyarankan si Nak ini kalau misalnya dia mau ngelihat hantu itu dia harus ngelihat dari bawah kolong rumah. Nah, pada saat itu rumah-rumah di Thailand itu biasanya rumahnya rumah panggung, Ces, rumah panggung yang sangat tinggi gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia mau ngelihat, si Nak ini mau ngelihat, dia harus ngintip
hantu tuh dari bawah, maka dia akan melihat wujud asli dari hantu tersebut. Atau dia bisa berdiri terus melihat makhluk itu di antara dua kakinya, jadi kayak nunduk tapi ngelihat ini loh, ini bentuk kakinya kan Ces, jadi kepalanya harus ngelihat ke belakang. Nah itu dia juga bisa ngelihat wujud asli dari hantu tersebut. Nah pada suatu hari si Nak ini sembunyi nih, dia merencanakan mau ngelihat istrinya tuh benar nggak sih udah meninggal. Karena dia kepikiran terus nih, masa sih temanku tuh bercanda segitunya, sampai waktu itu dia bertengkar. Jadi waktu itu dia ke kolong rumahnya, sembunyi lah tuh dia, Mak nggak tahu. Dan Mak waktu itu lagi di dapur masak. Nah pas Mak masak kan tuh kemudian jeruk atau lime untuk masak si Mak itu jatuh ke bawah. Mungkin si Mak waktu masak soto kali ya, jadi ada lime-nya. Nah si Mak waktu itu pas jatuh kan jeruknya itu, si Nak tuh ngeliat lah jeruknya jatuh. Terus kalian mau tahu nggak apa yang dilakuin Mak waktu jeruknya jatuh ke kolongnya? Kolongnya kan sama tempat tinggalnya tuh rumah panggungnya tuh jaraknya 2 meter ya ke tanah. Itu Mak ngambil jeruknya pakai tangannya, jadi tangannya tuh memanjang ke bawah ngambil jeruk terus dia lanjutin masaknya. Waktu itu Nak kaget banget, kaget, jantungnya berdebar-debar, terus dia panik. Ternyata istrinya beneran hantu Ces. Ternyata temannya tadi itu nggak bercanda, mengucapkan bela sungkawa itu ternyata emang ternyata Mak sama anaknya ini meninggal Ces. Jadi Nak waktu itu sangat ketakutan, kemudian dia lari meninggalkan Mak, lari jauh dari rumah itu. Nah waktu itu Nak langsung lari ke kuil, dimana kuil itu namanya Wat Mahabut. Dia langsung ketemu biksu, langsung menceritakan ternyata selama ini dia hidup dengan hantu istri dan anaknya. Nah pada saat itu Nak disuruh biksu untuk berlindung dulu di kuil tersebut. Nah terus lama-kelamaan si Mak ini sadar ternyata suaminya menyadari bahwa dirinya ini hantu Ces. Jadi dia sangat marah, teriak-teriak lagi lah tuh. Dia sampai suaranya ini terdengar di seluruh penjuru desa, angin berhembus kencang lagi. Warga-warga desa yang mengalami teror tersebut langsung masuk rumah, menutup rumah mereka rapat-rapat. Tapi si Mak ini kan terkenal sadis Ces. Jadi dia menghabisi beberapa warga desa karena pikirnya warga desa lah yang memberitahu Nak bahwa dirinya ini hantu Ces. Jadi dia nggak tahu kalau si Nak itu ngelihat wujud aslinya tadi di bawah kolong tempat tinggalnya. Jadi dia marah dan sangat marah, dia mencari-cari si Nak. Nah pada saat itu Mak berhasil menemukan Nak di sebuah kuil di mana Nak bersama seorang biksu yang melindungi si Nak ini. Nah pada saat bertemu berkomunikasilah mereka bertiga, jadi kayak nego-negoan gitu loh Ces. Si Mak ini kan sangat marah, tapi si biksu berusaha berkomunikasi pada Mak bahwa si Mak ini diyakinkan untuk kembali ke dunianya atau meninggalkan kehidupan dunia nyata. Si biksu meyakinkan si Mak jika dia kembali ke dunianya, dia akan bereinkarnasi kembali menjadi sesosok Mak yang berwujud berbeda dan akan kembali dijodohkan oleh Nak. Nah pada saat perjanjian itu atau si Mak diyakinkan oleh biksu, warga desa tidak lagi diteror oleh sesosok Mak yang marah lagi Ces, karena dia udah yakin kalau dia kembali ke dunianya dia akan bereinkarnasi dan kembali bersama si Nak lagi Ces. Tapi beberapa warga ini masih meyakini bahwa Mak ini belum berhasil bereinkarnasi. Nah arwahnya katanya sih ini masih disimpan di tempel yang ada di Bangkok, di mana kuil ini atau tempel ini bernama Wat Mahabut tadi itu Ces. Jadi kuburannya juga ada di situ. Nah di kuil tersebut ini bahkan dibuatkan patung si Mak tadi. Nah warga Thailand nih yakin nih kalau misalnya mereka meminta restu dari Mak ini akan membuahkan hasil yang sangat baik. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang susah hamil atau orang yang ingin hamil dengan cepat, ini meminta restu oleh Mak tadi, atau untuk seorang istri yang meminta restu kepada Mak agar sang suami yang menjalankan tugas wajib militer di Thailand ini mendapatkan kemudahan Ces. Jadi di kuil tersebut nih ada patung, ada juga fotonya Mak, dimana mereka sangat menghormati Mak. Dan dalam kisah ini warga Thailand ini tidak mau menyebut-nyebut
namanya Mak, Ces. Karena mereka sangat takut kejadian itu terulang kembali, Mak marah lagi dan meneror warga desa. Jadi sebenarnya kisah ini tuh horornya gimana ya, Ces? Kalau aku sih sebagai perempuan yang sayang juga sama pasangan, ini memang sedih sih. Wajar aja kalau si Mak ini tidak menerima kematiannya, Ces, karena kisah cintanya ini kan begitu besar. Terus dia ditinggal sama suaminya yang harusnya ini dia bisa ketemu dan hidup bahagia sama suami dan anaknya, tapi dia harus meninggal karena komplikasi yang dialaminya pas melahirkan, Ces. Kalau aku sih sebagai perempuan ini emang sedih sih kalau jadi si Mak yang harus menerima kenyataan kalau dia harus meninggal. Nah, kisah ini saking katanya sih urban legend ini adalah kisah horor tapi romantis, Ces. Ini difilmkan juga kok, bahkan ada 15 film yang mengadaptasi dari kisah urban legend Thailand Pimak tersebut. Nah, aku pernah nonton nih filmnya. Filmnya tuh judulnya Pimak kalau nggak salah. Itu aku nonton kisaran 2014 gitu. Nah kalau misalnya kalian mau nonton itu bisa juga mungkin searching aja judulnya yang aku sebutin tadi atau cari aja di Google, itu pasti keluar kisahnya ini. Tapi namanya film horor Thailand kan, Yes. Ini tuh ada komedi-komedinya gitu. Nah, dan ini tuh dibuat lebih romantis. Jadi kalau kalian nonton nih horornya dapat, kalian tuh akan takut nonton ini karena emang sosok Mak ini kalau misalnya udah jadi hantu, udah marah, ini sangat menyeramkan. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian baru tahu cerita ini? Silahkan komen. Dan untuk support aku jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya agar aku semangat terus untuk cerita di video-video selanjutnya. Cukup sekian dan mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata dalam cerita ini. Sampai ketemu di next video. Bye, see you.